Shalom, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kontekstual Bible reading kita sudah sampai 1 Tawarikh 22 ayat 1 sampai 19. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku, bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang berat. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku, tetapi firman Tuhan datang kepadaku. Demikian telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan nama Salomo sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan Yesus, pada pasal 22 1 Tawarikh ini kita melihat bagaimana Daud begitu mengasihi Allah. Betapa Daud begitu mencintai pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita mundur sejenak di pasal 17 1 Tawarikh, kerinduan dia sudah tinggal di istana yang megah, sementara tabut perjanjian Tuhan tinggal di kemah, dan dia rindu untuk mendirikan
rumah bagi tabut Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berkenan karena Daud sudah begitu banyak menumpahkan darah. Tetapi kita melihat dari pasal 22 ini bagaimana kasihnya Daud kepada Allah dan kepada rumah Tuhan, kepada tabut Tuhan, simbol kehadiran Allah pada masa itu. Dan kita melihat pada pagi hari ini bagaimana persiapan-persiapan Daud. Daud tidak patah arang, tidak mundur atau tidak mutung gitu ya bahasa Jawanya, ketika dia tidak diperkenan membangun langsung. Dan kita melihat bagaimana pada pasal ini Daud kasihnya kepada Allah diwujudkan dalam persiapan-persiapannya di dalam mendirikan bait suci. Ada setidaknya saya menemukan 3 persiapan yang dikerjakan Daud kalau di ayat yang 5 sebelum ia mati, ayat yang kelima. Nah, ayat 1 sampai 5 kita melihat bagaimana Daud menyiapkan material-material. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Daud mempersiapkan banyak tukang untuk memahat batu-batu, tentunya tidak mudah saat itu ya, bukan pekerjaan yang mudah. Dan ada besi, tembaga, kayu aras yang tidak terhitung banyaknya di ayat yang keempat. Kemudian begitu persiapan Daud, materi-material yang terbaik sepanjang hidupnya sebelum ia mati, sebelum ia dipanggil Tuhan, dan dia kerjakannya. Dan apa yang menjadi dasar ayat yang kelima, karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan adalah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di negeri. Ya. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Dan lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Dan ini yang menjadi motivasi Daud yang begitu mengasihi Tuhan, dan dia harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan rumah yang harus didirikan harus melebihi istananya, harus melebihi apa yang dia punya di dunia ini, karena ini untuk pekerjaan Tuhan, ini untuk tempat bait suci Tuhan. Kita lanjutkan persiapan Daud yang selanjutnya. Dia mengkader Salomo. Dia mempersiapkan pemimpin yang akan melanjutkan visi itu, membangun bait suci Tuhan. Ayat yang ke-6 sampai 16, apa yang dilakukan Daud sebelum dia mati, dia mengkader Salomo. Ayat 6 sampai 10, visi itu disampaikan kepada Salomo. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan dan seterusnya. Kita melihat di sini Daud meneruskan visi yang dari Tuhan itu kepada Salomo, penerusnya yang akan mengerjakan bait suci itu bagi pekerjaan Tuhan. Dan bagaimana Salomo yang saat itu dipandang Daud masih muda dan belum berpengalaman ini bisa mengerjakan visi yang besar itu, pekerjaan yang tidak mudah itu. Daud selanjutnya setelah visi ini dibagikan, disampaikan kepada Salomo anaknya, ya, dia juga menjelaskan bagaimana bisa melaksanakan pekerjaan yang besar itu, ayat 11 sampai 13. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan. Kalau tanpa penyertaan Tuhan, kalau tanpa pertolongan Tuhan, Daud dan Salomo tidak akan pernah berhasil mengerjakan pekerjaan yang besar itu, melayani Tuhan, membangun bait suci itu. Dan Daud berpesan dengan sungguh-sungguh kepada Salomo, Salomo harus
menyadari pertolongan Tuhan. Dan langkah praktisnya, Salomo harus taat dan setia melakukan tepat seperti perintah Tuhan. Hidupnya harus taat kepada firman Tuhan supaya berhasil. Konteks saat itu adalah berhasil mendirikan PSUJ ini. Mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, harus senantiasa meminta penyertaan Tuhan. Dan bagaimana bisa berhasil? Ya tentunya harus taat, setia pada petunjuk firman Tuhan. Setiap pekerjaan yang dikerjakan harus sesuai dengan apa yang dimaksud Tuhan, apa yang dimau Tuhan. Kemudian Salomo juga men-sharingkan bagaimana selama ini dia hidup, dia memberikan teladan yang baik kepada Salomo untuk dilanjutkan. Ayat yang ke-14, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Daud sudah memberikan teladan yang baik dan men-sharingkan, meskipun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, yang dalam kesusahan dikatakan, tetapi Daud terus sepanjang hidupnya sebelum dia mati mempersiapkan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu harus ditambah lagi oleh Salomo selama nanti dalam pekerjaan itu dikerjakan. Dan teladan Daud sepanjang hidupnya, dia tercatat di 100.000 talenta emas. Tadi saya mencoba cek harga emas tahun hari-hari ini 1 kilogram emas itu kurang lebih 1 M. Kalau 1 talenta itu 34 kilo, maka 100.000 talenta emas itu kurang lebih senilai 3.400 triliun. Bukan angka yang kecil bagi seseorang untuk mempersembahkan ini bagi Tuhan. Dan mungkin ada orang yang punya harta segitu besar, tapi pertanyaannya, apakah rela dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan? Ini tentunya kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, kalau bukan Daud mengasihi Tuhan, tentunya dia tidak akan pernah rela memberikan harta yang begitu besar untuk mempersiapkan pekerjaan Tuhan yang besar ini. Dan itu harus ditambahkan lagi oleh Salomo. Dan Daud mengkader itu, memberikan teladan, memberikan visi, memberikan petunjuk, melaksanakannya sesuai dengan maksud Tuhan kepada Salomo yang dia kader. Dan belum terhitung perak, tembaga, kayu, aras, batu-batu pahat, besi, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan begitu komitmennya Daud untuk mendirikan PSUJ meskipun dia tidak diizinkan membangunnya. Kemudian Salomo harus segera, dan Daud memberi perintah kepada segala saya ulangi, ayat yang ke-15-16, lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan terus Daud mendorong Salomo untuk segera mengerjakan pekerjaan ini dan Tuhan akan menyertainya. Yang terakhir, persiapan Daud adalah mempersiapkan teamwork yang akan mensupport, yang akan mendukung pekerjaan Tuhan ini, mendukung pekerjaan Salomo, ayat 17-19. Dan Daud memberikan perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo, anaknya. Dan Daud membentuk tim, men-sharingkan visi ini, membagikan kerinduannya untuk mendirikan PSUJ ini, dan memotivasi orang-orang yang akan terlibat nanti. Dikatakan ayat yang ke-18, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah. Dan di sini kita melihat bagaimana tim yang dibentuk ini, Daud memotivasinya. Tuhan sudah memberkati luar biasa Israel, orang-orang yang di Israel. Dan tiba saatnya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan harus fokus sepenuh hati, sepenuh jiwa mencari Tuhan untuk pekerjaan Tuhan ini yang besar ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang dapat kita tarik amanat teks dari perikop 1 Tawarikh 22 ayat 1 sampai 19 ini? Allah menghendaki hamba-hambanya mengerjakan visi Tuhan dengan kasih, memberikan yang terbaik, persiapan-persiapan, motivasi yang benar, fokus sepenuh hati mengerjakan bagi Tuhan dan dalam tim yang baik. Dan kalau kita melihat bahwa PS Suci ini yang didirikan ini, ya tentunya kalau kita pahami di konteks sekarang, bukannya sebagai bangunan tetapi adalah pekerjaan Tuhan. Rumah Tuhan ini adalah persekutuan tubuh Kristus, ya Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam melayani Tuhan adalah harus memberikan yang terbaik. Dan bagaimana bisa berhasil mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, mengerjakan visi Tuhan, tentunya taat dan setia melakukan firman Tuhan, itu kunci berhasil melakukan visi Tuhan. Dan aplikasi teks bagi kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita hari-hari ini, masa kini adalah, apakah saya dan saudara sudah melayani visi Tuhan dengan memberikan yang terbaik, mengasihi sepenuh hati, mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita untuk pekerjaan Tuhan? Dan apakah kita sudah taat sesuai firman Tuhan dalam melakukan pekerjaan Tuhan? Amin. Ya, terima kasih Mas Andri. Bapak Ibu, mari kita merespon firman Tuhan dengan pujian Roh Allah yang kudus. setia mengerjakan visi-visi Tuhan dengan penuh kesetiaan, kesukaan, ketekunan, dan
Roh Kudus biar memampukan untuk menggenapi visi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, Roh Kudus mengurapi kami semuanya dan semua anggota keluarga untuk mengerjakan visi-visi Tuhan. Roh Kudus berikan hati yang penuh ketaatan dan biar boleh mengerjakan semua dengan penuh kesungguhan hati. Roh Kudus mampukan semua kami untuk mengerjakan dengan kesungguhan hati, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah visi Tuhan itu boleh tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan.